istri itu gemar menagihkan. Saya punya istri kalau maulud, nomor hiji. Hadir semuanya, Masya Allah. Tapi saya yang hadir. Kenapa? Sama suaminya nggak taat. Gimana? Yang di sini enggak, yang di sini taat sama suaminya. Masya Allah. Jadi saya pikir ini pertanyaan sekaligus curhat mungkin. Dan memang hasil penemuan saya banyak sekali, maaf, ibu-ibu yang hadir pengajian, hadir acara maulud, tetapi subhanallah dia mendapatkan barokah, mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Tapi sayang, sejuta kali sayang, ada sesuatu yang penting yang mereka tinggalkan. Apa itu? Keridhaan seorang suami. Jadi Bu, hati-hati dengan durhakanya kita kepada seorang suami. Apa yang kalian lakukan adalah suatu perbuatan yang baik. Kalian hadir di majelis yang mulia ini adalah perbuatan yang baik. Tapi perlu kalian ketahui bahwa afdalul ibadah, ibadat yang paling bagus, ibadah sunnah yang paling bagus adalah taatnya seorang istri kepada seorang suami. Ibu hadir pengajian bagus, tetapi menjadi kurang bagus ketika pulang kurang ajar sama suaminya. Hadir maulud cakep, bagus. Hadir manakiban bagus, tetapi menjadi kurang bagus manakala kalian pulang ke rumah kalian tidak taat kepada seorang suami. Ketahuilah Bu, bahwasanya puncak keridhaan Allah ada pada suami kalian, ibadallah. Manakala suami kalian ridho kepada kaum ibu, kepada istri, maka itu yang menjadikan ridhonya Allah. Dan ketika mendapatkan ridhonya Allah, maka ibu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak nggak usah khawatir, diwakili Bu Habib. Bapak-bapak mau ngomong sama ibu, saya tahu nyali bapaknya kecil. Bapak lihat nggak punya keberanian ketika bicara masalah begini deh. Kelihatan kalau di majelis galak, tapi kalau di rumah wallahu a'lam. Kadang-kadang kita ini termasuk golongan suami-suami takut. Apa itu? Suami-suami takut STD, suami-suami takut suami-suami takut istri. Insya Allah istri kita istri yang solehah. Sering saya tekankan, ibu hadir pengajian bagus. Tujuan pengajian mencetak seorang istri menjadi istri yang solehah. Sumber kesolehan adalah manakala seorang istri taat, nurut, patuh kepada seorang suami. Kalian jalankan amal ibadah apapun yang kalian Habib. Saya seorang istri, puasa Senin Kemis, cakep. Tapi manakala ibu tidak taat kepada seorang suami, maka Senin Kemis ibu akan menjadi tidak berguna. Ibu bangun tengah malam, sholat tahajud, bukan 2 rakaat, 100 rakaat. Tapi manakala si bapak-bapak yang ada di depan ini tidak ridho, sakit hatinya, maka sholat ibu di tengah malam akan ditolak oleh Allah. Masya Allah. Seorang istri bangga, Habib, saya setiap 3 hari menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Orang hatam Al-Quran itu bagus, pahalanya besar luar biasa. Tapi manakala dia tidak mendapatkan ridho dari seorang suami, tidak mendapatkan ketaatan daripada seorang suami, Quran yang kita baca justru akan melaknat kita ibadah Allah. Makanya hati-hati Bu, kita ngaji pulang yang taat sama suami, yang nurut sama suami. Jangan sampai suami-suami kalian merasa sakit hati atau tidak mendapatkan ridho, na'udzubillah. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ayyum ra'atin matat, seorang istri yang meninggal dunia kemudian suaminya ridho, maka Allah akan masukkan dia dalam surganya Allah melewati pintu yang mana yang mereka inginkan. Masya Allah. Bu, biar gini-gini teh yang pegang kuncinya surga teh mereka. Yang mukanya begini-begini teh, ini yang pegang kunci surga teh ini Bu, yang pegang kuncinya surga itu mereka itu. Walaupun ibadahnya ibu luar biasa, tapi kalau nggak dikasih kuncinya sama bapak nggak bisa masuk. Sehebat apapun ibadah, makanya kata Nabi SAW, seorang perempuan yang sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian dia tutup auratnya, dia tutup daripada badannya, tidak memperlihatkan auratnya. Kemudian yang 4, wa ata'at zaujiha, dan dia patuh kepada seorang suami. Udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti, kata Nabi.
Masuklah kalian dalam surganya Allah. Mau melewati pintu-pintu manapun disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, makanya ibu teh masuk surga paling gampang. Bapak-bapak teh ribut masuk surga. Ibu teh gampang. Habib, saya nggak usah sholat sunnah, nggak perlu. Habib, saya nggak usah pakai dekir, nggak usah pakai dekir. Nggak usah bangun tengah malam. Kalau itu semuanya tidak menambahkan ketaatan kita kepada suami. Nabi mengatakan sholat 5 waktu aja. Ibu teh sholat 5 waktu cukup. Udah nggak usah debat pakai qobliyah ba'diyah, nggak usah pakai sholat duha, nggak usah pakai sholat tahajud. Sholat 5 waktu. Ramadan puasa, tutup jilbab yang rapi. Nah, berbuat baiklah kalian kepada suami kalian, maka Allah akan jamin kalian akan masuk surga melewati pintu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Ini perlu saya sampaikan, kenapa? Karena banyak sekali saya kadang-kadang dapat curhatan dari seorang suami, Masya Allah Habib, jamaah Habib perempuan, Masya Allah Habib banyak. Tapi kalau pulang dia kurang ajar. Kalau ngomong sama suami teh membentak-bentak, itu suka begitu enggak? Kadang-kadang suaminya tadi pelototin, kadang-kadang suaminya teh ya Allah diperintah sana diperintah sini, bahkan suami-suami ini bahkan tidak punya harga diri depan istri. Masya Allah, hati-hati Bu, hati-hati. Saya bawakan satu cerita, dengerin Bu, ini satu cerita. Ini terjadi kepada putri kesayangan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak kenal Hubabah Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak kenal Fatimah binti Rasul? Manusia agung, manusia mulia, bid'atul Rasul. Fatimah Zahra adalah anak perempuan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasul kalau rindu dengan surga, maka Rasul mencium keningnya daripada Hubabah Fatimah. Rasul tidak bangun dalam tempat duduknya kecuali kalau yang datang Hubabah Fatimah. Pemimpin perempuan yang ada di surga, manusia agung. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, tidak ada satu perempuan pun yang pertama kali masuk surga kecuali Fatimah binti Habibina Muhammad. Manusia istimewa. Pada satu waktu ketika beliau sedang bergurau dengan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bergurau dengan suaminya, rupanya ada satu gerakan-gerakan Fatimah yang bikin jengkel Sayyidina Ali. Bikin jengkel sedikit, kalau kita kan bikin jengkelnya banyak. Ini bikin jengkel sedikit, sehingga Sayyidina Ali agak sedikit kurang senang, agak sedikit marah, sehingga muka Sayyidina Ali agak sedikit cemberut, tidak suka dengan perilaku Fatimah. Fatimah begitu melihat Sayyidina Ali cemberut, ketakutan, takut tidak mendapatkan ridho daripada suaminya. Apa yang dilakukan? Itu Sayyidatina Fatimah berupaya bagaimana caranya supaya Sayyidina Ali meridhoi. Oh, dia merayu, dia merengek, bahkan dikatakan sampai seperti anak kecil ngedandlot gitu. Supaya apa? Supaya suaminya ridho, supaya suaminya senang, supaya suaminya memaafkan apa yang dilakukan oleh Fatimah binti Rasul. Begitu melihat tindakan itu, Sayyidina Ali kasihan ibah. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Ali, wahai Fatimah, aku ridho dengan engkau dan aku maafkan. Apa yang terjadi pada Allah? Kejadian itu diceritakan kepada Habib bin Muhammad. Kejadian tadi itu diceritakan kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu didengar sama Rasulullah, apa kata Rasulullah? Hai Fatimah, demi Allah, kalau kamu waktu itu meninggal dan kamu tidak mendapatkan ridho dari Sayyidina Ali dan kamu meninggal pada saat itu, niscaya aku tidak akan mensolati jenazah. Masya Allah. Kalau kau meninggal pada saat itu dan kau belum mendapatkan ridho dari Sayyidina Ali sebagai suamimu, demi Allah, aku tidak akan pernah mensolati jasad. Masya Allah. Begitu agungnya, begitu mulianya seorang suami. Makanya Bu, kita ngaji dan tujuannya supaya ngerti, supaya paham. Jangan ngajinya getol, kurang ajarnya juga hati Bu. Jangan sampai kalian punya amal ibadah, kalian punya daripada kebaikan-kebaikan itu hancur gara-gara apa? Gara-gara tidak mendapatkan ridho daripada seorang suami. Cari keridhoannya pada seorang suami, karena surga kalian ada di telapak kaki mereka. Surga kalian ada dalam keridhaan mereka. Kalau ibu meninggal sedangkan suami tersenyum, bangga, ridho, surga. Tapi sebaliknya kalau istri meninggal, suami dalam hatinya syukurin. Alamat masuk neraka. Walaupun ibadah apapun yang kita lakukan, jangan pernah bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Hai kaum istri, hai kaum ibu, kalian jangan bangga dengan amal yang kalian lakukan. Kalian jangan bangga dengan ibadah yang kalian lakukan kalau kalian tidak
ridho daripada seorang suami, segunung apapun ibadah kalian, sebanyak apapun ibadah kalian, manakala kalian tidak mendapatkan ridho dan senyum dari seorang suami, demi Allah kalian tempatnya di neraka jahanam. Perhatikan Bu, perhatikan. Jadi jangan sampai kita ngaji pulang sama suami kita kurang baik, sama suami kita kurang bagus, adab kita kurang baik. Habib, suami saya sedikit nakal, suami saya sedikit binal. Bu, kalau ibu punya suami sedikit nakal, sedikit binal, itu bukan urusan ibu. Paham? Bukan urusan ibu. Oh, yang penting tugas ibu apa? Taat, tunduk, nurut sama suami. Dah, itu tugas ibu. Kalau suami ibu di luar sana berbuat jahat, di luar sana berbuat tidak benar, itu antara dia dengan Allah Subhanahu. Tugas ibu taat, nurut, tunduk sama seorang suami. Saya mau tanya Bu, ibu tiap hari salaman tuh sama suami? Baru diajarin taat itu. Salamannya setahun sekali Idul Fitri Bu ya. Masya Allah. Ada seorang perempuan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipuji, yang dipuji oleh Nabi, disanjung oleh Nabi. Seorang perempuan yang dikatakan kalau dia mati tempatnya dalam surga Allah. Orangnya belum mati, tapi Nabi memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira bahwasanya ada seorang perempuan kalau dia meninggal itu tempatnya dalam surga Allah. Apa yang dilakukan si perempuan tersebut? Apakah dia banyak ibadah? Enggak. Apakah dia banyak sholat? Enggak. Apakah dia banyak ngaji? Enggak. Apakah dia banyak zikir? Tidak. Tapi yang dia lakukan 24 jam berkhidmat di kaki suaminya ibadah. Suami pulang kerja, si istri lagi baca Quran. Begitu suami pulang kerja ditutup Qurannya. Entar dulu baca Quran. Ini adalah Quranku yang menghantarkan aku ke dalam surga. Didampingin suaminya, disiapkan makanannya, disiapkan minumnya, dia berada di sampingnya. Kalau suami capek dipijitin. Ibu gitu tuh. Enggak dari pijitin suami, enggak, bikinin kopi, enggak, bikinin teh, enggak. Giliran gajian nomor hiji mintanya Bu. Ya, kita kadang-kadang ngerong-ngerong sama suami Bu. Apa? Ngerong-ngerong sama suami. Ibu jangan bangga kalau mengatakan Habib, suami saya takut sama saya. Suami saya enggak berani sama saya. Jangan bangga jadi perempuan yang begitu. Justru itu awal daripada sebuah musibah. Itu awal daripada bahaya. Kalau seorang istri sudah mengatakan suami saya takut sama saya. Bapak takut nggak mesti? Bapak takut nggak mesti? Takut nggak? Kalau takut jangan dipakai daster ya Pak. Nggak usah pakai daster. Takut sama istri. Benar nggak? Yang mampu. Kenapa? Karena surganya istri ada di tangan suami. Oh, kita ngaji pulang sekarang kita paham. Mulai malam ini jaga hubungan kita sama suami. Siap Bu? Bu, sampaikan kepada anak-anak ibu yang perempuan, yang taat, yang menunduk. Kalau kepingin surga dah. Ini manusia nih mas saya pegang nih. Ini manusia yang pegang. Bu ya, ini yang pegang. Insya Allah kalau kita mendapatkan ridho dari mereka, Allah pun ridho dan tempat kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan istri kita istri yang solehah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solehah, dan suami kita juga dijadikan suami-suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab, suami yang bisa mendidik istri ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami yang bisa menuntut istri untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin rumah tangga kita bukan sejak kumpul di dunia, tapi nanti di akhirat kumpul bersama anak, istri dan suami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.